Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Tebas edisi agak delay ya Bang. Agak delay satu hari sedikit ya. Dan bagi yang merayakan kita ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Ya. Dan selamat tahun baru Kita menuju tahun baru. Oke Bang Agus, ini kebetulan -1 playmaker kita ya. Karena tanpa izin pun kita udah tahu dugaannya. Takut kena ini dia, kena bully, ya kan? Takut kena bully. Asam lambung katanya. Asam lambung. Banyak makan rendang. Kenapa dibully? Makan rendang. Karena pengaruh MU itu kali. Kalah terus, viral terus mah. Sampai ada yang mau ganti jersey, mau pindah jadi warna biru kuning gitu kan. Hah? Dari warna merah berubah jadi warna kuning. Itu dasi, nggak dasi yang berubah. Karena jas yang berubah. Oh iya. Tapi selamat ya Bang, kita ucapkan untuk MU ya. Kenapa? Ada donatur baru. Oh, saham yang beli saham baru ya. Sir ya. Cuma 24% ya. Sir Jim, 25%. 25%. Tapi dia punya power untuk ini, untuk mengutak-ngatik Stadion Old Trafford. Kalau dibilang orang itu selama masih yang janur kuning belum Amerika lambai ya. itu. Amerika itu di situ nggak gitu aja. Iya, tapi posisinya dilepasnya 25. Bentar lagi kan tahun depan 25. 25 lama-lama kan habis. Iya, kalau udah MU yang habis lama-lama. Ya betul ya. Betul. Jadi nggak ada hubungan ya dengan MU. Kan merah juga. Merah. Chicago Bulls. Aku dari tadi ngeliatin ini kok banteng, rupanya Chicago Bulls. Chicago Bulls. Pikir udah pindah ke situ. Lobby masih lobby. Nggak putih Bang, sebenarnya nggak putih. Apa ya? Coba itu yang putih. Tanduknya. Terus dia buat partai gitu ya. Gimana? Tanduk putih. Tanduk putih. Nando. Oh, iya. Luar biasa Bapak. Jadi apa perkembangan nih Bang? Ya. Timnas sudah berangkat. Iya. Udah tes Kalau ya? sepak bola Eropa boxing di lagi mulai kan, yang lain libur, Inggris ya enggak, biasalah. Ya. Tradisi mereka kan. Tapi banyak pemain yang nggak ikut kan? Kemana? Boxing Day. Boxing Day. Boxing Day itu apa coba? Ya pertandingan ini menyambut Natal. Jadi di Inggris itu tradisi antara hari Natal sampai tahun baru itu tetap main bola. Iya, nggak liburan orang dia. Karena itulah liburannya. Natal kan 25 kan, malamnya main. Malamnya main ya. Malamnya main, satu hari aja libur pas malam Natal itu. Main terus sampai tanggal 30. 1 Desember. 30. Oh, 30 Desember. 30. Berarti ada satu hari menyambut Yang lain kan udah libur semua nih. Tinggal ini. Nah, itu makanya salah satu pemain naturalisasi kita yang sudah jadi WNI nggak bisa diambil sumpahnya sampai sekarang. Oh, kenapa? Natancho Aon, ya kan? Karena masih main timnya pas Boxing Day, masih main. Nah, dia masih terlibat. Siapa? Sindikat apa? Sindikat apa? Masih terlibat dalam pertandingan itu berarti. Apa? Tambang Bitcoin yang dapat itu kemarin, yang curi arus listrik. Artinya keterlibatan arus listrik. Enggak, artinya kan dia masih terlibat dalam pertandingan itu kan. Iya, masih. Walaupun dia nggak main, dia ada hanya sejauh ini di Swansea dia kayaknya belum pernah merumput ya, belum pernah turun main. Jadi ngapain dia? Cuma jadi ini aja, pengangkat bangku cadangan. Pengangkat. Ada, masuk line up masuk terus. Iya. Duduk terus di line up terus masuk, tapi belum pernah main. Nah, menerobos line up itu bukan gampang, Mon. Sulit, Mak. Tuh. Si apa kemarin Ada pengaruh orang dalam nggak itu bisa? Kalau pengaruh orang dalam dia main inti. Ordal. Ordal. Enggak. Karena mungkin ada efeknya juga. Mana tahu pemilik Swansea dia. Tolonglah, Mansur punya ya kan, bos. untuk Mansur ya kan. Namanya sama. Swansea Mansur. Iya, jadi Belum pernah main dia. Kenapa nggak tinggalkannya aja Swansea itu Bang? Enggak lah, ya kan namanya Liga Utama. Liga 2. Swansea itu yang dibeli Thailand itu bukan ya? Pernah juga ya di investor asing ya? Thailand MC malahan. Iya. Sempat. Iyalah. Oh, MC sempat dulu. MC ya. Taksin Sinawatra itu kan sempat ini. Terus Chang itu Thailand Cang. Everton. Everton. Swansea itu yang gambar bebek itu apanya? Gambar bebek. Iya. Logonya tuh Bang. Angsa. 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 Kayak
baju dalam mama sering pakai. Angsa Swan. putih. Angsa ya. Ada lagunya tuh. Angsa putihku. Angsa putih. Nah, balik Bang tadi. Jadi dia nggak ini ya, belum dilantik dia ya. Belum tahu kapan gitu. Atau mungkin nanti setelah Boxing Day ya. Inggris ini mungkin di atas tahun baru tanggal 2 sampai tanggal apa itu libur. Nah, cuma yang sudah diagendakan PSSI itu yang satu lagi. Jaides ya. Jaides. Jaides. Itses yang pemain Venezia. Kabarnya besok 28. Sekarang tanggal berapa? 26 ya. Bisa berarti hari Kamis. Tapi kalau dari info Bang sama orang nih besok. Datang siapa? Iya. Oh, Nathan Choi menyusul akhirnya menyusul. Karena masih main, Swansea itu masih main kalau nggak salah aku tengah pekan ini masih main deh ya. Di Liga Championship Inggris masih main. Kalau Venezia sudah libur di Serie B Italia sudah libur, jadi dia bisa kemari. Cuma Nathan Jai ini sampai hari ini kayaknya belum main, sampai main terakhir kemarin belum main, masuk line up pun belum. Belum. Apa? Jadi sampai kemarin pekan ke-18 di Liga Italia. Serie B Inggris Italia. Dia kayaknya sudah 8 pertandingan tuh absen. Terakhir dia main tuh pekan ke-10. Pekan ke-10 dia terakhir main. Dan dari pekan 1 sampai 10 itu main terus. Inti dan nggak pernah diganti. Itu di Liga, kemudian di Piala apa tuh satu lagi Italia. Coppa Italia dia main juga. Sekali atau berapa kali. Nah, setelah itu praktis nggak main. Karena masalah paru-paru itu. Dia kan sakit paru-paru. Paru-paru basah. Nggak tahu, ada Klepnya agak ini ya, agak halus. Jantung ya. Jantung biasanya. Pokoknya paru-paru. Dia saluran napanya lah ya. Paru-paru, jadi saluran napasnya itu agak terganggu. Nah, itulah dioperasi. Filternya mungkin atau yang perlu saringan. Dia sudah turun kembali ke lapangan, sudah latihan, cuma belum masuk bench kayaknya. Itu sudah 3 minggu terakhir lah sudah mulai latihan. Cuman info resminya belum ada Bang ya. Belum. Gimana perkembangan apa dia itu ya? Udah sehat. Paru-parunya sudah main, cuma mungkin belum dianggap siap untuk pertandingan gitu. Ya, kayaknya memang sama Indonesia pun nggak dibawa ke Piala Asia. Nggak masuk namanya. Mungkin dipersiapkan nanti untuk lawan Vietnam Maret. Di Piala Dunia ya. Piala Dunia Maret, masih lama lah. 2 bulan lagi masih bisa lah itu. Jai ini posisi mana Bang? Jai itu stopper bisa, kemudian gelandang bertahan juga bisa. Oh, situ-situ juga ya? Di situ juga, masih tengah-tengah. Masih situ-situ ya? Tapi akhirnya dengan tambahan pemain ini kan jadi lebih kuat Indonesia. Jadi kayak Jordi Amat itu sudah nggak bisa santai-santai lagi sekarang. Iya. Kalau Jordi Amat kan nggak latihan masuk nyaku latihan kan? pasti masuk kan, pasti main juga. Kalau sekarang kan nggak. Benar. Ada Justin Hubner, ada Jai Itses di situ. Nathan Choi kalau main pun bisa main di tengah. Kemudian siapa lagi yang bisa main terakhir? Rizky Ridho ada, Elkan Bagot ada. Wahame. Dia nggak bisa tenang lah sekarang. Nggak bisa. Jadi malahan pun kalau Indonesia itu main 4-4-2 sepertinya. Jordi Amat tuh cadangan kalau menurutku sekarang. Sekarang ya? Iya. 4-4-2. 4-4-2, sorry. 4-3-3. 4-3-3 kan selama ini karena mungkin STY menganggap tidak ada yang terlalu solid di tengah itu. Solid. Masuk juga dia. Ada sisipan sedikit. Ada sisipan ya. Titipan sponsor ini solid. Nah, mungkin karena menganggap tidak terlalu solid, dia akhirnya memakai 3 back. Sistem 3 back yang belakangan kita tahu ketika melawan tim kuat ternyata kacau kan. Kacau ya, benar. Bantuan Irak aja lah kita lihat. Bantuan Irak. Kacau. Karena ketika transisi dari menyerang ke bertahan ke menyerang itu pemain itu belum bisa menyesuaikan diri dengan sistem 3 back gitu. Ya, karena mungkin mau kuat kan si Jordi main, Elkan main, Rizky Ridho main. Kita memperkirakan, menganalisa itu akan kuat, ternyata enggak.
jadi calus malahan kan. Kita melawan tim yang kuat. Jadi seharusnya. Tapi kalau kayak kelas-kelas Brunei, Kamboja, oke. Bisa lah ya dipakai pola 3 ya. 3 gitu. 3 back ya. Tapi waktu lawan Argentina, uji coba itu kan berhasil Bang sebenarnya Bang. Karena uji coba. Ya Argentina kan serius mainnya, nggak main-main Argentina loh kemarin tuh. Itu 3 ya? 3 lah. Itu juga backs, ya? yang tetap. Ditambah si siapa? Atau kemarin itu karena tidak ada pemain tengahnya ya? Iya. Mungkin makanya sampai Georgia kan ditarik ke tengah. Iya. Jadi gelandang berserang. Iya, untuk mengatur bola. Nggak ada yang bisa ngatur bola. Itu ya permasalahannya Bang. Kalau 3 itu menurut aku udah solid. Nah, kalau menurutku solid ya. Solid. Ya, tapi memang kalau menghadapin Piala Asia kemungkinan 3 itu juga akan dipakai. Iya. Apa ya kalau ada resiko juga ini kan kan? di Piala Asia ini kan Indonesia itu satu grup sama Jepang, sama Irak, sama Vietnam. Yang kira-kira bisa dilewati itu mungkin cuma Vietnam. Kira-kira ya bisa dilewati. Irak sudah terbukti kita kalah kemarin cuma karena ada mungkin kesalahan strategi SBY. Oh, biar kan singkatan sekarang ya. Kayak abang itu ya kan? Singkatan Inggris. Iya. OTW. Tadi kan dia bilang. Mana Ri? OTW. Karena nggak boleh katanya sekarang. Singkatan nggak boleh. Inggris. Menurut yang kubu yang sana. Kan? Jadi kalau asing harus dibaca asing gitu. Padahal secara bahasa Indonesia enggak. Betul itu. Betul ya. Bapak apa itu yang diejein belimbing sayur itu betul. Iya. Benar. Bang Samsul. Benar ya. Benar Bang Samsul. Benar. cuma tidak dijelaskannya. Ya cuman kan ditahannya. Mungkin kali-kali aja lupa kawan tuh. Kayak aku lah. BTW ke sana. BTW itu apa? Jadi gini penjelasannya. By the wind bisa juga. Ini sedikit soal bahasa ya. Enak ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada aturannya. Kalau akronim itu di Sinonim. ya, akronim sama singkatan. Ya. Akronim itu seperti UNESCO misalnya. Indonesia United. Ya. Iyalah UNESCO lah. Bacanya kan bukan UNESCO kan. Iya. UNESCO bacanya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau singkatan enggak. Kayak tadi lah. HRD misalnya. Bacanya apa? Human Resource Development. Ya, bukan HRD bacanya. Oh, tapi iya. HRD. Bahasa Indonesia jadinya ya. Kecuali memang di sana itu memang sudah singkatan kian. FBI. FBI ya. Ya, kan? Kita nggak Jadi baca, kayak kita nggak baca FBI. Kalau FBI ada memang. From Batak. Fans berat Inul. FBI, ya kan? Tapi kalau yang sudah memang dari sananya dia disingkat sama bahasa aslinya, kita harus baca bahasa aslinya. Nah, yang kemarin CIA. yang kemarin itu kan Itu nggak ada singkatan bahasa bahasa asingnya kan? Nggak ada. Iyalah. Tidak familiar singkatannya. Betul. Jadi SGIE. Di sana orang bule itu nggak ada bilang SGI. SGI nggak SGIE nggak ada bilang itu. Langsung semua panjang. Langsung panjangnya ya. Iya, kecuali yang sudah memang disingkat kian dari sana. Berarti kan ini yang DIA misalnya kan Iya, DIA iya, kan di dekat-dekatnya itu DIA. FBI, CIA. Berarti nggak familiar singkatan kemarin itu Iya, secara Inggris. singkatannya Secara familiar. secara Inggris. Berarti kawan itu nanya, maaf saya nggak paham betul berarti kan? Betul juga. Betul-betul betul. Saya nggak ngerti katanya. Yang heboh itu Tapi esensinya kan yang heboh itu supporternya. Sama juga kayak supporter bola. Iya, Dia yang sama heboh. Dia yang heboh. Ya. Betul. Padahal kawan udah ngos-ngosan ya di lapangan. Yang menanya betul, dia menanyakan singkatan. Yang menjawab juga betul. Debat kan gitu. Kita kan mau menang, Mak. Kalau debat. Ya sama kayak pertandingan bola. Kita cari lah kelemahan orang. Ada momen seri kita kecuali Nggak PSMS. ada. Kecuali PSMS. lah. Iya. Kecuali PSMS. Hargailah. Ya, ya. Kalau gitu. Produk-produk Oh juga kota Medan. Iya. Nah balik tadi ke apa tuh, Bang? Yang ketiga itu tadi, Bang. Kenapa bahas apa, Bang? Ini kan all you can bahas katanya. You can bahas. Itu apa makan semua. Bahasa Inggris juga kan. Nah, apakah pola 3 defender 3 itu bakal dilanjutkan STY untuk pertandingan-pertandingan krusial nanti ini? Aku pikir enggak sih. Enggak ya. Kalau menurutku ya. Karena belajar dari Irak itu ya. Iya. Jordi agak tersingkir lah nih. Kecuali melawan Jepang mungkin.
Jepang pakai bulldozer dia enggak? Bola siapa? 5-4-1. Iya, pakai bulldozer dia. Ya. Yang penting STY jangan terlalu lah, maksudnya memang boleh fokus ke pertahanan. Tapi ingat juga nyerang. Yang penting STY jangan STU ya. STU. Sok tahu. STU. So oke. Ya kayaknya itu. Nah, Bang, kemarin sempat ada perubahan, Bang, di peraturan apa? Oh ya, ini Asia itu. Sekaligus ada perubahan inilah ya. Informasi terakhir itu katanya jumlah entry pemain yang input pemainnya ya secara resmi nanti itu 26 katanya, bukan 23 normalinya. Berarti ada penambahan kemarin ya? Itu kan katanya 23 yang setahu kita kemarin itu pemain entry by name itu kan 50 ya awalnya, tapi yang untuk resminya 23 setahu kita. Nah ternyata info terakhir itu enggak, info terakhir 26. Nah, perubahan itu apakah ada regulasi dari AFC? Bolanya itu apakah perlu ada suara terbanyak atau apa? Kan perlu juga. Enggak tahu juga kita apa. Ya kayak Piala Dunia lah. Kayak Piala DRT, 26 ya. Piala Dunia 26. Mengikuti mereka ya. Mengikuti itu mungkin ya. Standar dari FIFA. Nah, ini kan pertanyaannya kalau jadi 26 pengaruhnya apa sama Indonesia? Yes. Ya kalau kita ini kan sedang TC nih di Iya, 28-1 ya, Bang? Iya. 29-1. Harusnya 30. Harusnya 30 kan, Irianto nggak jadi main, berangkat jadi 29, kemudian ternyata Yance Sayuri juga cedera, jadi nggak bisa main juga. Nah, 28. Kalau 26 pemain, artinya kan ECA tinggal nyoret 2. Enggak sakit kepala, mau kepala itu. Tinggal nyoret 2 sebenarnya. Mungkin lebih gampang sama dia karena di dalam kepalanya itu kemarin Udah dapat gambaran 5 ya. Iya kan? Dari 25 Perankingan itu kan sudah dia kelihatan gitu kan. Nanti 5 sini. Dengan dicoretnya 2, mungkin memudahkan dia lah, Bang. Lebih mudah untuk dia. Tapi kan kriterianya apa yang bisa kemungkinan dia coret itu dari 5 yang awalnya dia? Ya mungkin dia usulkan. Satu kebutuhan tim di setiap lini, kemudian tentu saja kesiapan pemainnya sendiri kan, sendiri, bagaimana pemain itu bisa connect dengan sistem yang mau dia pakai gitu kan. Nah ini juga yang mungkin jadi banyak pembahasan belakangan ini kan. Kenapa pemain ini nggak masuk? Kenapa pemain ini masuk gitu kan? Kayak Lili Pali. Kenapa Lili Pali itu tidak masuk? Jadi Sintayong itu sudah membuat penjelasan, tapi ya biasalah netizen Indonesia kan selalu tidak puas dengan merasa dia yang paling benar kan. Nah menurut STY itu oke, bagus, Lili Pali untuk di Liga itu bagus. Kemudian tapi untuk Piala Asia dia masih ragu dengan fisik Lili Pali ini secara fisik, dan kemudian juga apakah gaya permainannya itu sesuai dengan dia gitu. Ya, jadi kan banyak juga itu pemain-pemain besar gitu, pemain bagus di liga, tapi ketika masuk tim nasional agak jarang dipanggil. Dulu misalnya pemain Italia dulu ada namanya Giuseppe Signori dulu gimana karena biasanya di liga, tapi ketika main di timnas ya tetap juga yang dipakai, misalnya Gianluca Vialli yang dipakai kan, Ravanelli atau zaman Cannavale, kemudian Ravanelli yang dipakai, Schillaci kan, kemudian juga Roberto Baggio kan itu yang dipakai. Sementara waktu di ini cukup di klub lumayan. Liga Inggris juga misalnya kan banyaknya pemain-pemain yang bagus tapi kemudian jarang dipanggil. Stan Collymore dulu kan. Stan Collymore ya. Gitu. Ya dahsyat juga itu. Banyak. Jadi tergantung pelatih strateginya mau pakai gimana gitu kan. Sama lagi dibilang striker yang dipanggil yang di Liga 1. Dia lagi gitu kan. Di Liga 1 klubnya aja dasar-dasar di bawah-bawah katanya. Ada aja, pasti Nah, ada. masalahnya di Liga 1 striker itu pemain asing banyakan. Salah siapa? Ya mungkin ini berbakat menurut STY. Tapi kan nggak terlalu sulit juga STY untuk
memutuskan siapa yang dipulangkan, siapa yang Iya, dengan dua ini barangkali kalau menurutku ya sedikit lebih gampang untuk STY kan. Cobalah kita bedah satu-satu. Ya. Kalau dari sisi kiper kayaknya aku Sudahlah kira kipernya ini aman. Nah, siapa yang mau bilang tadi? Tiga-tiganya aman. Nadio itu kenapa pada akhirnya nggak pernah? Hanya nggak masuk. Kenapa tuh? Sekali. Ya abang lah sebagai STY, kira-kira apa yang abang alasan? Ya, kemarin Nadio itu ketika 2 pertandingan maksimal ya. Kualifikasi Piala Dunia lawan Irak sama lawan Filipina. Lawan Filipina itu kan memang kayaknya kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi beberapa gol itu memang kesalahan dia. Ya. Penempatan posisinya kurang. Posisi dan sebagainya. Ada memang kadang tim itu kalah, cuma bukan salah kiper, tanda kutip bukan salah kiper, ya memang itu harus gol gitu ya. Nah, tapi dalam kasus ketika melawan Irak dan Filipina itu kayaknya memang Nadio kurang underperform dia. Bahwa kemudian ketika balik ke Indonesia dia bagus lagi di klub. Di klub ya. Nah, ini kan STY punya pertimbangan tersendiri. Apakah akan tetap memasukkan dia atau tidak gitu. Nah, mungkin pertimbangannya kiper lain juga sekarang sedang menonjol juga. On fire juga ya. Kenapa tidak dipanggil? Itu terutama mungkin Muhammad Riyandi ini yang Persis Solo. Sepertinya sedang naik daun dia. Performa bagus, badan bagus, stamina bagus. Kenapa nggak dikasih kesempatan ya kan? Timnya pun bagus, klubnya bagus. Timnya Persis Solo mediocre lah. Memang Borneo itu klubnya si Nadio yang di atas. Nah, oke, mungkin itu Hernando sama Riyandi barangkali yang akan menjadi pilihan pertama STY menurutku. Tapi sepertinya tetap Hernando lah, karena dia memang sedang top perform. Catatannya kan Hernando ini kan lagi cedera juga sebenarnya. Pertandingan terakhir Persebaya kan dia ditanduk keluar lapangan, kena engkel apa lutut gitu. Cuma ternyata tidak terlalu parah, makanya tetap sempat dikusuk lah mungkin waktu itu ya. Guru singa juga tuh kayaknya. Kemudian guru singa. Mata guru singa tahu kita. Nah, itu untuk kiper kayaknya aman ya. Aman. Nah, ini untuk pemain belakang ini kan banyak nih orangnya nih, sampai 13 orang ya. Sampai 13 orang dan beberapa menumpuk di satu sektor. Kayak sektor kanan itu kan ada Asnawi, ada Sandy Walsh, ya kan? Yang paling banyak itu justru di kiri. Ada Sen Patinama, ada Edo Febriansyah, ada Arhan. Nah, kalau di tengah itu ada Justin, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, ya kan? Nah, ada Wahyu, satu Wahyu. Ada Wahyu Prasetyo. Nah, apakah STY akan memilih pemain belakangnya dua pemain yang dicoret ini dari lini belakang? Aku kira kalau memang waktu itu 5 yang dicoret, kayaknya 2 ini dari sini ya. Dari belakang ya. Jadi kalau kanan kayaknya itu nggak mungkin dicoret. Asnawi dan Sandy Walsh ini nggak mungkin dicoret karena spesialisasi. Nah, kiri ada 3. Kayaknya salah satu dari kiri yang akan diambil di satu nih. Salah satu dari kiri atau salah satu back tengah. Ada Elkan, udah pasti main. Rizky Ridho, kemungkinan bisa main. 70% main. 70%. Jordi Amat kayaknya 80% main. Justin Hapner kayaknya 80% main juga. Nah, persentase terkecil untuk bermain adalah Wahyu Prasetyo, pemain PSIS Semarang. Nah, alasannya di kiri gitu juga. Di kiri itu Sen Patinama kayaknya 80% main. Arhan mungkin 70% main. Nah, paling kecil persentasenya itu Edo. Nah, dari 2 pemain ini yang persentasenya paling kecil, siapa yang akan dipilih STY? Atau bisa jadi dua-dua? Nah, tunggu dulu. Di tengah? Di sektor lain gimana? Oke. Ya kan? Nah, berarti 2 ya kita. Ini 2 di skip disimpan dulu lah. Kita skip dulu ya. Ada 2 nama, ini ada Wahyu Prasetyo dan ada Edo. Edo. Nah, kalau untuk tengah
Tengah juga rame nih. Terlalu rame. 10 pemain, 10 apa 12 pemain nih? 10 pas. 10 ya. Ada Sadil, ada Maklok, ada Ricky Kambuaya, ada Witan Sulaiman, ada Egi, ada Adam Alis, ada Akan Fikri, ada Yakub Sayuri, Marcelino Ivergener. Oke, minus Yakob Yance lah ya. Yakob Yance ini abang adik. Kembar, Mak. Kembar ya. Nggak mungkin salah satu dipisah tuh bisa jadi ya. Kayak mamak saya masih Monang, kan kembar mamak. Monang bawa ekspedisi setengah orang. Kembar ya? Kembar memang. Mirip. Iya. Suka hati Bang. Dan Marcelino Ferdinand. Kayak Marcelino Sudah sehat. sudah sehat dan kayaknya ini 100% masuk karena ini. Kecuali dia sengklek lagi tiba-tiba kan. Cedera ya. Ya kan? Waktu TC bisa jadi ya kan. Ivergener aku sampai sekarang kabarnya itu nggak ada. Kabar angin itu nggak dapat gitu loh. Cuma dia dipanggil dan memang belum datang ya. Kayaknya mungkin setelah Natal mungkin baru datang. Atau setelah tahun baru. Iya. Tapi nggak ikut TC apa nggak jadi catatan Sintayong? Ya memang dia kasih kesempatan itu pemain abroad itu paling lama itu datang tanggal 2 Januari. Kemungkinan akan itu. Walaupun sudah ada yang datang ya, Sen Patinama itu sudah datang loh. Sudah. Sen Patinama sudah datang, Sandiwo sudah datang atau belum ya? Sandiwo datang kemarin semalam. Sudah datang ya. Elkan belum. Elkan belum. Karena masih main, Ipswich masih main. Walaupun dia nggak masuk line up, belum boleh pergi Rafael kayaknya. Struijk pun belum. Rafael Struijk juga belum. Kayaknya Belanda dan ini belum Jordi main. Amat pun belum masuk. Padahal sudah selesai Liga Malaysia kan. Ngapain tuh Dia Jordi belum Amat? masuk. Kemana dia pergi? Atau pulang kampung dulu dia ke Mungkin minta berburu dulu mungkin ya. dulu cari ilmu baru ya. Karena Sadil udah masuk, dia belum masuk. Ya, Sadil kan sama-sama Liga Malaysia kan. Sadil, aku kira sama statusnya kayak Marcelino. Ini pemain apa ya? Nggak adalah lokal sama non lokal ya. Pokoknya dia pemain yang kayaknya di posisi dia sayap kanan, gelandang sayap kanan untuk penyerang kanan itu kayaknya nggak tergoyahkan lah posisi Sadil ini untuk masuk dalam tim. Sadil sama si Marcelino. Kecuali tiba-tiba itu ya, tiba-tiba cedera atau apa ya, oke. Kemudian Maklok. Maklok oke. Ricky Kambuaya ini pasti ini anak kesayangan salah satu anak emasnya STI Kambuaya. Kemudian Witan Sulaiman juga ya 80% main lah kalau ini. Peluang terkecil di sini adalah Ivergener. Ada 3 nih, ada Adam Alis, ada Akan Fikri dan ada Egi Maulana Fikri. Ada 3 nih pemain yang peluangnya. Egi kenapa bang? Egi kan Kasihan imun? Bukan, dia kan fluktuatif men. Kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek. Data itu perlu juga ya jadi referensi Sintayong ya. Jadi Egi itu kadang ketika dalam top formnya dia luar biasa mainnya, tapi ketika ini angin-anginan ketika sedang bapuk istilahnya kan. Ngoper bola pun salah. Lari sana lari sini nggak jelas. Iya. Tapi kemarin TC bang, agak ada masalah itu di dungkul dia. Dia latihan pakai apa sendiri? Alat ngepres untuk dungkul. Elastis. Bisa jadi nih kedinginan kali di sana. Enggak, dungkul kan baru sering dipakai kemarin berapa hari terus. Lemah. Kuda-kuda mah. Oh iya. Kuda dia Jadi agak kopong ya, banyak keluar berarti. Kuda-kuda. Nah, kalau Akan Fikri juga dia pemain termuda di TC tadi. Di TC ini selain Marcelino. Dan Marcelino. Tapi sepertinya STY ini punya perlakuan khusus ini untuk Arkan ya. Dia pemain muda yang terus dibawa masuk walaupun kadang main kadang tidak, tapi terus dimasukkan ke dalam tim. Dan aku kira di Piala Asia ini pun begitu. Dia akan tetap masuk nih, Akan Fikri. Jadi kayaknya yang posisi tanda kutip berbahaya ini ada Adam Alis sama ini. Adam Alis sudah diberi kepercayaan kemarin waktu melawan Filipina kalau nggak salah ya. Filipina. Nomor 10 Degi. Dan ternyata nggak jelas mainnya. Kesana kemari ya kan. Nggak tidak memberi kontribusi yang besar lah untuk tim waktu itu ya. Nah, jadi kayaknya untuk lini tengah ini yang potensi peluang untuk dicoretnya antara Adam Alis dan Egi ya. Ada 4 ya? Ya. Ada 4. Oke, ini depan.
Lini depan ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi, Dimas, Rafael Struik. 3 nama ini kayaknya pasti nih. Pasti masuk. Rafael Ada Struik. Ramadan, Rafael Struik, Dimas Derajat. Anak kesayangan ya. Iya. Nah, 2 nama tersisa. Ada Hoki Caraka, ada Dendi Sulistiawan. Hoki ini mungkin kemungkinan besar ini perlakuan STY sama nih sama Arkan, Rizky Ridho sama Hoki Caraka ini masuk terus ini, anak ini masuk terus 3 ini, terutama Hoki sama ini ya, sama Arkan ya, ini kan sama. Rizky Ridho oke lah, kita lihat skillnya ya kan, wajar kan gitu. Ya. Yang 2 ini selalu masuk nih, pemain muda di bawah 19 tahun yang selalu masuk sama-sama Marcelino lah ya, 3 nih, kan di bawah 20 umur orang ini, 3-3-nya selalu masuk. Ini kayaknya dipersiapkan STY untuk ke depan, masa depan Indonesia. Kan sudah dibilang itu Bang. Kenapa arahan, kan banyak nih Arkan masuk kan, banyak yang netizen tahu lah kan, di sana aja dicadangkan, nggak pernah merumput, pengalaman belum ada, sekelas Piala Asia. Ya kita mikirnya ke depan katanya. Ya, ini kan generasi kita katanya. Mungkin dia mikir ke belakang. Dia pasti ke depan terus ya. Kalau aku setuju, setiap lini itu ada pemain muda yang memang untuk next jadi leader untuk timnas kalau menurutku. Jadi peluang bakal dipulangkan ini Dendi. Yang paling kecil itu peluangnya itu Dendi yang paling kecil, paling besar yang enggak, yang paling besar peluang paling untuk besar di striker ini. Untuk posisi striker. Apalagi belakangan ini kan muncul isu-isu gitu yang membuat Pak Sumardi itu merasa agak ya bisa dibilang gerah lah ya, karena dibilang dia pemain titipan Sumardi, karena dia pemain Bayangkara ya. Bayangkara FC. Padahal tidak seperti itu konsepnya kan. Ya kita tidak tahu, tapi menurut Pak Sumardi bisa tidak ada itu. Jadi Jadi kalau saya bisa intervensi, kan dituduh orang bahwa dia sebagai manajer timnas ya intervensi STI untuk memasukkan Dendi. Tapi gitu Dendi kan. ada prestasinya juga kan. Di klub kayaknya agak kurang gitu. Cadangan. Statistik Kadang-kadang main, kadang tidak, mencetak gol hanya 1 atau 2 gitu. Dan mungkin STY agak khawatir juga ya kalau enggak. Nah, itu dibilang Pak Sumardi, kalau memang saya punya kemampuan untuk mengintervensi STY, melihat ribut-ribut ini semua, saya kadang pening juga, kata Pak Sumardi. Kalau saya punya bisa intervensi, saya bilang aja sama STY, STY itu nggak usah diambil lah, biar daripada ribut gitu. Nah, cuma itu kan semua hak STY. Betul. STY yang mau ngambil, saya bisa apa katanya kan. Ya, jadi kalau saya punya akses untuk melakukan intervensi, saya bilang ya lebih baik nggak usah diambil lah daripada ribut-ribut gitu. Sebenarnya memunculkan isu itu siapa, Pak? Ya netizen lah. Kayak mulut mama, jabir-jabir gitu. Iya. Karena si apa bagus, kenapa nggak dipanggil, kenapa Dendi dipanggil, gitu. Banyak kenapa-kenapanya. Banyak kenapanya ya. Lili Pali ada. Sama di semua cabang olahraga kayak gini. Memang ya kan, bulu tangkis misalnya kan. Kenapa Kevin nggak dipasangkan sama ini? Kenapa Kevin nggak dipasangkan sama ini? Ini seru, gampang. Seru juga ini. Kalau ya. sekarang memang udah agak terbuka kemungkinan ya setelah Pram itu keluar ya. Iya. Mungkin bisa lah sama si. Seru juga ini siapa yang pada akhirnya nggak ikut berangkat ke? Ya, tadi kan sudah ada 5 nama nih. 5. Mungkin kalau kemarin itu 23 orang, ya 5 ini yang prediksi kita ya. Kan? Tadi ada Wahyu, ada Edo, ada Egi, ada Adam Alis dan ada Dendi. Nah, sekarang kan cuma 2. Nah, siapa di antara ini? Kalau menurutku Dendi selamat. Dendi Selamat lagi dia tetap main. Kebutuhan ya. Dia di striker itu tetap 5. Berarti satu, ya kan? Satu yang ini. Jadi kayaknya yang dicoret itu ada 1 pemain belakang, 1 pemain tengah. Oke, mengerucut ke situ ya. Siapalah. Kalau Dendi selamat, masa selamat lah Dendi. Jadi kalau pemain tengah yang abang estimasi. Kalau aku pribadi ada Malis. Ada Malis ya. Dan yang belakang Wahyu. Sepertinya Wahyu. Karena kalaupun sangat-sangat terpaksa itu Saint Patinama itu bisa main tengah. Bisa main di lini tengah, bisa main, dan juga dia bisa main di
dia bisa main di stopper. Stopper ya. Dia bisa main di stopper. Nah, artinya back kiri itu bisa digantikan. Bisa ya, Edo bisa bertahan, mungkin Wahyu yang akan dicoret. Ini berat memang bagi Sintayong ya untuk memulangkan yang 2 orang itu. Tapi itu memang harus. Ya konsekuensinya. Konsekuensi. Padahal itu sudah tahu juga ya bersaing. Nah, penilaian itu Bang, apakah ketika dia di TC itu performnya makin bagus itu menjadi nilai jadi kan di TC atau kita sebelum-sebelumnya? Kalau TC itu kan apa ya? TC sekarang sudah lumayan dari yang dulu. Kalau TC awal dulu kan lucu tuh. TC itu mengajari passing lagi, passing, pola makan dan sebagainya. Akhirnya strateginya nggak dipelajari kan. Berarti kalau sekarang sudah aman semuanya. Skill termasuk skill ya? Iya, passing skill sudah rata-rata lah, sudah bagus ya kan. Kalau makanan, fisik sebagainya sudah oke. Nah, ini kan tinggal menjalankan strategi. Aku nanti mau pakai strategi ini loh di Piala Asia. Ini strategi 1, strategi 2, strategi 3, strategi 4 misalnya kan. Nah, pemain-pemain yang dipanggil ini kan semuanya sudah dalam radar SCY. Ini cocok nih pemain ini untuk aku. Tapi ketika di TC ini kan dikerucutkan lagi, di breakdown lagi ke ini nanti strategi 1 siapa yang cocok, strategi 2 siapa yang cocok, strategi 3 siapa. Bingung juga ya pelatih. Tapi TC ini betul-betul apa ya? Aku ngikutin nih TC orang ini, berhari. Iya, kok nggak berangkat Mama kalau ngikutin? Nggak, mantau aja dari dari jauh. Pikir ngikutin. Jadi sampai weight trainingnya pun mereka itu macam bingung Bang pemain ini. Macam berubah Mak, cara ngangkatnya gimana. Memang betul lah. Official tuh betul ngeroyok rame di sini. Dari Korea mungkin itu dibawa si SCY. Jadi betul-betul dalam TC itulah mereka harus menunjukkan performa dan kualitas si pemain ini ya. Jadi yang digenjot untuk menuju bukan yang apalagi ya Bang, untuk menuju yang startingnya ya. Ya ini kan persoalannya awal ini mungkin seminggu ini lebih fokus STY itu mungkin ke fisik ya. Fisik sama pembentukan otot kayaknya. Karena weight training semua rata-rata yang dibuatnya. Kalau makanan udah jelas lah. Sudah diatur. Macam makan kebab lah orang tuh setiap hari. Nggak paham lah kita makan mereka apa mau. Pokoknya agak terancam lah makan orang yang biasa makan nasi Padang, ini nggak bisa lah. Kebab tuh salah satu yang apa juga ya. Kalori yang bagus juga kalori untuk dia, tapi kebab yang beneran ya, bukan kebab daging domba daging domba muda Bang. Domba muda. Itu salah satu juga yang dianjurkan dalam diet. Aku baca mau ternyata kebab domba tapi coba tengok, ini bukan kayak kebab yang kita jual. bukan. Nggak ada saus sambalnya nggak ada. Nah, jadi pakai yogurt dia kan. Ada yogurtnya itu kayak saus ya. Iya, ada yogurtnya, ada apa tuh sayurnya. Dagingnya daging domba. Enak nih Pak, pikir kan. Timbangan dikontrol, semua dikontrol. Jadi setelah itu? Ya mungkin minggu ke depan mulai teknik lah. 2 minggu aja ya batasnya. 2 minggu. Nah, jadi SCY nanti akan melihat dari pemain yang dipanggilnya semua, pemain mana yang paling cocok dengan strateginya, pemain mana yang bisa menjalankan strategi itu. Kan ada level-levelnya. Ini misalnya si A itu level untuk bisa menjalankan strateginya itu 9,5. Si B 9, si C 8,5, si D. Nah, mana yang paling rendah levelnya, itu yang dicoret. Tetap ada statistik gitu ya? Itu yang dicoret, harus pakai statistik. Nah, kalau untuk pemilihan kapten nanti Bang? Kalau kapten kan udah tetap kaptennya. Asnawi. Tetap Asnawi ya? Nggak bisa berubah selain Asnawi? Enggak lah. Selagi dia masih jarang itu pergantian kaptennya itu jarang kecuali ya pemainnya ya dia nggak main dia. Lagi. Berarti Asnawi aman posisinya? Enggak juga. Pemain belum tentu aman kalau apa. Kalau jadi starter belum tentu. Belum tentu. Ini kapten tim nasional sekarang kan bukan Asnawi, kapten 1. Farudin kaptennya. Cuma kan Farudin nggak dipanggil. Farudinnya dipanggil. Akhirnya Asnawi yang main kan. Artinya berarti Nah, kalau Asnawi nanti semisal dicoret, ya pindah ke Rizky Ridho kan. Rizky Ridho kapten 3. Berarti template-nya udah jelas lah ya. Falirudin, siapa yang dipanggil, Asnawi, siapa yang main, baru si Rizky Ridho. Itu kan penilaiannya kan apa? Seperti itu. Senior atau apa? Senioritas. Misalnya dulu di Madrid ya. Madrid Ramos misalnya cadangan kan. Ramos cadangan. Ketika
Ramos di luar, kaptennya itu waktu itu kan Marcelo. Otomatis larinya ke Iya, Marcelo. Tapi ketika Ramos masuk, kapten itu dikasih aja sama dia, sama Ramos. Berarti sudah ada apa ya, udah SOP-nya ya, sudah Iya. ada Siapa kapten 1, 2, 3, 4 sudah ada dalam. Setiap tim itu pasti ada pembentukan kapten. Tapi kalau beda klub sama timnas ya kalau menurutku. Ya. Kalau klub itu udah baku per satu kompetisi nih. Orang pemain itu aja kan. Kalau timnas ini kan baru masuk pemainnya. Berarti kalau menurut Mama SD ini melabelkan kapten itu ke Asnawi itu penilaiannya kenapa? Ya, karena dia back atau apa? Bukan, Asnawi itu mungkin ditengoknya bisa jadi leadership ya, punya jiwa kepemimpinan. Asnawi itu kan mirip-mirip sama Puyol. Enggak, dia diam aja, datar aja dia kan kalau di lapangan mukanya. Tapi keras mainnya. Psikologis juga pengaruh ya untuk pengaruh kapten itu ya. Kapten itu harus orang yang berwibawa di lapangan. Punya karakter karisma ya kan. Karisma dan dihormati oleh kawan-kawan yang lain. Kalau dihormati, Mama jadi kapten di Kalau sini. Sadil misalnya jadi kapten kan lucu. Kawan-kawannya aja menganggap dia sebagai Pelawak. di situ. Orang yang sangat menghibur ya kan. Betul. Sadil itu suka orang sama pemain itu suka sama dia, kawan-kawannya Karena dia suka sama orangnya dia. entertain. Karena kalau ada dia rame. Iya, mau di kolam berenang dia sendiri juga. Berarti penghibur dia. Menghibur. Nah ini nggak cocok. Karena selama bertanding ketawa-ketawa orang. Kece aja dia. Makanya, aduh Sadil pula kapten. Kalau ada instruksi kawan ya, kau nggak mau dengar pasti. Iya pasti. Tapi pede ini. Sadil kayak joget. Aduh, Mama ini memimpin diri sendiri aja belum bisa ya kan. Apalagi memimpin orang lain kan gitu. Iya. Nah artinya berangkat kapan tuh Bang dari Turki? Indonesia kan main 2 kali di Turki, lawan Libya dua-duanya. Timnas Libya ya. Itu apa ya? Libya jadi tanggal 2 sama tanggal aku lupa tanggal 4 apa tanggal 6 gitu. Itu pertandingan ini kan? Pertandingan uji coba. Bukan dicoba ini. Dicoba dan tapi memang tidak ada hitungan pipa di sini. Tidak ada ya. Nggak ada hitungan. Lebih mau melihat kualitas pemain Indonesia aja. Dan kemudian langsung berangkat ke Qatar dan di Qatar nanti uji coba lagi sekali lagi lawan Iran. Iran ya. Langsung gila-gilaan lawannya. Dan ini tertutup. Yang lawan Iran itu tertutup. Jadi apa hasilnya itu enggak hasilnya aja dikasih tahu. Nanti gimana ininya. Tapi gitu. permainannya nggak boleh Kalau ditonton. kalah pun nggak dikasih tahu gitu. Permainannya nggak boleh ditonton. Enggak, itu tertutup. Strategi ya. Libya itu terbuka. Libya 2 kali itu terbuka. Tapi baik Tutup gitu bang. Memang seperti itu. Kalau sudah mau pertandingan itu kan rata-rata tim itu beruji coba sama sesama itu, tapi biasanya tidak satu grup. sesama jenis. Bang, tapi by the way Baswi Bang, itu Qatar itu kan ibaratnya rezeki nomplok juga kan sebagai tuan rumah, karena mundurnya Cina waktu itu. Ya FIFA itu kan FIFA dan AFC itu menunjuk negara yang paling siap. Siapa yang paling siap? Termasuk Indonesia kan sempat mencalonkan. Nah, Indonesia kan kemarin itu ketika Piala Dunia U17 kan Indonesia yang tergolong paling siap. Kenapa? Karena semua prasarana infrastruktur itu sudah ada kan untuk Piala U20 yang digagalkan itu. Israel ya kan sama Kok Ganjar. Ada juga berarti itu nilai poinnya ya. Poin plus dia. Jadi terus Bang, poin plus atau poin minus? plus jadi minus lah pokoknya. Itu yang membuat agak turun elektabilitas. Iya. Bang juga sih gitu. Nah, untuk Piala Asia kan sebelumnya ada yang ditunjuk, tapi yang paling siap ketika itu menggantikan ya Qatar, karena Qatar sudah menyelenggarakan Piala Dunia sebelumnya, ya tinggal main aja sebenarnya kan. Tinggal susun program apanya semua, jadwal udah siap orang itu. Hotel udah ada, penginapan sudah transportasi udah ada, stadion apalagi. Tapi memang kastanya nggak. Iya nggak masalah, malah lebih gampang sama orang tuh kan. Piala Dunia aja loh. Piala Dunia aja orang tuh meriah, apalagi Piala Asia. Yang berapa pesertanya kan? Indonesia kapan terakhir tuan rumah kemarin? Nggak pernah sama Piala Asia? Pernah lah. 97. Irak juara woi. 97. Iya. 97. 97 enggak. 2007. 2007 pernah. Yang Marcus main terakhir itu jadi bintang.
waktu lawan Korea. Dia gantikan Hendry Pitoy. Bagus Markus. Kojernya Song Huyung, tak siapa itu depannya gede-gede. Iya. Kalah 1-0 cuma itu aja. Lawan Korea. Cuman kalah pun masih bangga ya. Tapi sedap memang main itu. Itu waktu penyisian. Budi. Orang gak jebol kita. Cuman kita kalahnya tipis memang. Kita menang sekali, kalah 2 kali. Pas Arsenal juga lawan Indonesia. Kalah sama Arab Saudi 2-1, Korea 1-0. Menang 2-1 sama apa ya? Bahrain. Bayangkan. Mantap itu. Striker Budi Cobra. Budi Cobra yang main. Budi Sudarsono. Widodo juga ikut ya waktu itu enggak ya? Wah, udah nggak zaman dia. Bambang Pamungkas itu Widodo yang waktu Piala Asia juga yang salto. Nah, salto terindah itu kan. Itulah 96 melawan Kuwait. Salto terindah itu. Gol keduanya pun keren tuh, Roni Wobia. Dari apa? Dari rumahnya dibawanya bolanya. First time dari luar kotak penalti. Buas. Keren. Ya, tapi kita memang kalau di kelas Piala Asia, Bang, pasti penampilannya bagus-bagus, Bang. Perhatikan lah. Nasibnya coba kita SEA Games kan. Melempem. Sama kayak Arsenal ya kan. Waktu penyisian. Boy, lagi di puncak. Iya, waktu penyisian jago kali dia. Pas giliran udah detik Arteta pemain trust. Masih percaya ya. Kata banyak meme dia apa bang sosmed dia kan. MU, where are you? City, where are you? Belagak kali dia ya kan. Waktu City peringkat berapa? Di bawah Liverpool lagi kan? 2 Liverpool. Di bawah 4 sih ini Aston Villa ya. Oh, 4 berarti ya. 4 di Aston Villa deh. Lebih parah Chelsea sama apa lah? Oh, itu maksud aja. Kalah lagi. Asal tanya Chelsea. Tapi memang ya. Udahlah, itu tinggal duel aja lah itu. Tinggal kenangan. Liga 1 Indonesia aja itu. Ya oke, berarti harapannya kalau aku yang dicoret itu ada harapannya 2 ya tetap. Ada ya? Manis dan Wahyu kalau aku, kalau Pak Emon enggak. Kalau 2 ya. Kalau 2 ya. Kayaknya pasti 2 lah. Iya, 26 ya. Memang udah fix kan 26 kan? Katanya iya. Tapi kalau melihat apa analisis Bang Agus dari awal sampai akhir setelah ku pantau-pantau, kayaknya aku setuju juga. Paham. Enggak, betul kata Bang Agus itu. Yang jelas pemain yang dibawa itu berapa Bang? 26. Kan nggak mungkin 26 ini dibawa 28 ya, yang ikut 29 ya. Enggak, ini kan 29 sementara TC di Turki. Cuman satu kan masih cedera. Nah, masalahnya yang nanggung ongkos yang balik itu siapa, Bang? Pemerintah lah. Kadang pun ada juga penghargaan disertakan. Oh, diikutkan Ya, tapi cuma enggak di base di luar. Tapi di luar. Di hotel lah dia nonton. Ingat dulu waktu lawan Filipina, lawan Filipina tuh kan. Nonton di luar. Hah? Nonton. Iya, di luar. Kayak pakai jaket Indonesia Ya, artinya kan soldier to crayonnya tadi kan kok mantap ya kan, Bang? Soldier to crayon. Kawan itu. Siapa? Yang kemarin lah ngomong Pokoknya sosok bahasa Inggris. istilahnya kan, Bang, SGI. kekompakan itu kan ya kan gak tega juga nengok 2 orang langsung pulang sementara untuk bertanding. Walaupun gak di bangku di bangku stadion kan, bangku hotel kan bisa nonton. Mama baru. Moritz mau laporan dia. Jelas lagi nih berarti. Oke, nah. Udah 2 jam. Naturalisasi itu katanya ada nama baru. Ada nama baru Bang ya? Siapa lagi? Selain yang itu kan disumpah tanggal 28. 28. Nah, udah oke lah ya kan. Oke. Nathan Cho mungkin Januari. Kemudian apa tuh? Ratmar Mangun kayaknya Februari. Habis pemilu kalau saya ada setengah 14 mungkin ya. Ya, mungkin. Nah, di luar nama-nama itu katanya ada beberapa pemain naturalisasi lagi yang diincar sama PSSI. Nah, kemarin waktu ada satu podcast itu Pak yang ngurus naturalisasi ini orang PSSI itu bilang ada pemain grade A itu yang akan masuk katanya. Oh, yang ngomong sama Bung Toel tuh deh. Sama Bung Toel karena dibilang Bung Toel. Ya Budin apa siapa namanya? Hamdan. Jadi Hamdan termiskin di dunia ya. Hamdan kampung itu Hamdan. Iya. Kelurahan Hamdan. Kampung Jati. Oh, Kampung Jati. Kelurahan Hamdan. Kampung termiskin di dunia. Hamdan. Iya, Hamdan ATT. Lagunya. Jadi kata dia itu menepis Bung Toel ya. Bung Toel ini kadang-kadang pun sekarang
udah terlalu ini Bang ya. Iya. Banyak kali kritis ya kalau menurut gue. Herannya kok ada juga yang mau wawancara dia. Bung Toel itu siapa? Tommy Welly. Malahan Coach Justin sekarang udah seprekuensi gue lihat. Sama siapa? Sama PSSI. Oh iya. Dia mau tetap. Biasa kontra terus. Ngantem aja biasanya, tanpa apa aja. Cuma Jelas mungkin. Bukan, dia melihat dia pas dengan pemikiran dia bahwa yang dulu dia sampaikan itu dikerjakan sekarang sama Erick Thohir dan sama SCY. Dia pas dengan ini ya kan. Bahwa ternyata hasilnya kadang rusak, kadang bapuk, kadang apa, ya itu memang bagian dari proses. Dan kalau jelek mainnya kan tetap aja GJ-nya kan. Ya cuma dia prosesnya itu on progress kata dia kan. Nah, kemarin itu si Towel itu bilang, itu pemain-pemain yang mau ke Indonesia itu ya pemain-pemain yang sudah nggak laku kata di negaranya. Ya beberapa ya memang, tapi sekarang belakangan kan nggak. Justin Hamner itu masih muda loh, masa 19 tahun. Dan main di Bolton Wanderers kan. Kapten lagi kan? Kapten. Kapten ya? Iya kapten. Dan si Pak Hamdan itu menyodorkan, ini WA-nya ada sama saya nih. Ini pemain grade A. Tunjukkannya. Si Towel diam gitu kan. Nah, tapi sampai sekarang itu siapa pemain grade A-nya itu? Nah, ini sekarang yang jadi ribut sekarang siapa gitu kan. Striker. Tanda-tandanya ada striker, tapi siapa striker? Itulah kemudian sempat muncul nama Sidney van Hooijdonk. Mungkin tanda tanyanya itu bisa berarti nggak jadi mungkin. Kemana? Proses. Sekarang ini lagi proses. Ada pemain grade A yang bahkan dia sendiri yang meminta. Oh, dia meminta. Aku mainlah untuk Indonesia, aku mau dinaturalisasi kan. Pemain grade A ini. Ada keturunan juga. Ada keturunan. Nah, makanya ini sekarang netizen ini jadi ribut menebak-nebak siapa nih katanya kan. Nah, muncullah nama itu Sidney van Hooijdonk. Tapi kalau dia Sidney yang van Hooijdonk itu tahu nama siapa? Pemain striker Bolonya. Dulu pernah nama dengar Pierre van Hooijdonk. Mana tahu deh. mana? Belanda, timnas Belanda. Timnas Belanda itu satu ratingannya Roy Mackay ya. Iya. Mackay, Patrick Kluivert ya. Iya. Patrick Kluivert Kan, Dennis Bergkamp. Ya, memang pemain tidak setenar mereka lah. Cuma selalu lah kayak si Dendi nih masuk aja. Dia pemain Inggris apa ya, Pierre van Hooijdonk ya? Forest lah, Southampton apa ya? Sempat Chelsea dulu Bang, sempat Chelsea ya. Pierre van Hooijdonk dia sekarang anaknya ini Sidney ini di Bolonya. Bolonya itu kan Serie A Italia. Udah jelas kan grade A kan, Serie A. Nah, tapi banyak juga ada analis bilang nggak mungkin lah dia katanya. Karena dia sudah membantah memang. Iya, dia orangnya sendiri memang sudah membantah. Oke, itu satu kos. Nah, kemudian muncul lagi nama Pascal Struijk. Ini kayaknya nggak namanya sama Struijk. Rafael Struijk, tapi katanya nggak ada hubungan saudara. Mama sama lah sama. Harga lah itu. Siapa namanya? Si Monang kan. Monang Nasution. Oh, si Monang Nasution itu ya. Mama nama beda, muka sama. Ya, ini nasib beda. Nasib beda. Itu muka beda, nama sama, cuma nasib sama. Nasib satu di Ado Den Haag, satu di Leeds. Jauh beda nasibnya. Ado Den Haag ini si Rafael Struijk ini kan masih muda, masih junior ya. Masih apa? Di Jong masih muda ya. Ado Den Haag. Itu pun degradasi, Pak. Degradasi. Tapi dia main terus dan dia gol terus. Artinya dia bagus, performa dia bagus sebagai penyerang, timnya bapuk. Ya kan? Ya bukan tanggung jawab dia lah. Dia nyetak gol 1, timnya kebobolan 3. Gitu terus. Main. Rafael Struijk mencetak gol, tapi timnya kalah. Besok gitu juga, Rafael Struijk cetak gol, timnya kalah. Kalah aja Pak. Langsung degradasi Pak. Berarti kan sebagai tugas dia striker, tugasnya kan bagus. Sebagai striker bagus, tapi secara tim dia sial. Gitu. Timnya yang sial. Jadi terbawa dia. Dia nyetak gol 1, gol 3, nyetak gol 2, timnya kalah juga. Ya macam mana? Sial nih timnya ya. Tim yang sial, degradasi. Nah, kalau di Leeds United itu kemarin baru mengalahkan si Ipswich Town. Ipswich, timnya Elkan Bagot nggak main, Struijk main. Pascal Struijk. Apakah dia? Nggak tahu. Cuma ini pemain belakang juga Pak.
Oh, Pascal Struijk. Pemain belakang juga, bukan striker. Ya kan? Tapi bisa nyetak gol ya. Nyetak gol mah. Enggak nyetak gol. Nyetak gol dia. Yang awal tadi. Street lain, Street Indonesia udah. Street Rafael. Ini Pascal. Pascal ini bisa main di gelandang bertahan, bisa main di center back. Artinya kalau dia masuk makin ramai lagi di bawah nih. Oh, makin tersisi lah. Jordi Amat, menurutku Jordi Amat sama Rizky Ridho bisa ini nih. Jangan-jangan yang akan bagut pun tersisi juga. Karena yang lain main reguler semua. Pascal Struijk main reguler, Jay Ises main reguler, Justin Abner main reguler. Baru Tristan Goizer. Tristan Goizer ini juga pemain belakang, main back sayap kiri dan bisa juga gelandang kiri. Ini pemain Ajax Amsterdam. Ajax. Baru dia di kontrak profesional. Cuma belum dimainkan di tim utama. Ibarat di Real Madrid masih main di Castilla. Kalau di Barcelona masih main di La Masia-nya. Jadi belum dipromosikan untuk tim utama. Masih muda, ya kayak Valverde waktu pertama diambil dulu kan main di Castilla dulu kan. Si Endrick nanti mungkin yang dari Palmeiras ya, Endrick yang pemain Brazil itu kan umur 16 mau 17, ini kan nanti masuk Madrid katanya main di Castilla dulu. Tapi kan Bung Toel kemarin kan dia kritis masalah itu striker. Kenapa nggak ada striker yang kalau memang ini itulah yang ditunjukkan si kawan itu. Ada yang grade A. Tadi kan mencut ke striker yang mau diambil ya. Iya, cuma itu makanya nggak tahu siapa. Sempat muncul nama Milion Manhoef kemarin kan. Cuma udah dipanggil sama timnas Belanda. Timnas Belanda U21. Udah main dia semalam. U21, U23 ya. Enggak. Dan berarti kayaknya dia pemain inti di situ, pemain inti dan mencetak gol juga kemarin. Artinya dia sekarang terlambung lagi apanya? Harapan dia main di timnas Belanda. Sama kayak dulu si Emil Mulyadi waktu awal-awal dulu kan dia terus tuh dari timnas Italia U17 sampai U23 dia main terus. Nah makanya bapaknya itu kemarin Pak Mul itu kan sempat agak jemawa sedikit kan, masa anakku main di sana, di Indonesia lah katanya kan, karena dia menyangka timnya anaknya itu kan sudah di kiper utama di timnas Italia U23, jadi tinggal selangkah lagi lah untuk masuk senior kan, paling tidak kiper ketiga lah di timnas senior gitu. Ternyata kan tidak, ternyata malah kiper lain performanya bagus naik kan, 1, 2, 3, 4 kan bukan dia. Kalau 1 udah payah geser Donnarumma itu kan. Pemain yang 3 lagi ini tetap dia itu pun nggak masuk deh. Udah ganti pelatih pun nggak masuk juga. Udahlah ganti STI aja, dijamin kalau kiper utama. Sama STI sudah dijamin kalau memang mau kiper utama katanya. Kayak gitu Pak. Kiper Indonesia gila-gila sebenarnya, cuma dijamin kalau kiper utama kalau perkara kiper jago semua orang Indonesia. Orang Medan. Buang badannya pun jago kali. Buang badan mah nggak nangka. Orang Medan buang badannya nggak nangka. Bola lolos. Bagus baju kawan sebelah. Bajunya bagus kawan sebelah. Macam ini dia pakai. Iya, banyak. Beli. Gratis. Itu. Oh bukan itu. Ini asli. Gratis. Enggak lah, pinjam. Punya adiknya pakai. 1945 apa kemerdekaan Indonesia? Iyalah. Oh, ada pula lambang-lambang itu ya. Ini yang baju apa Bang? Yang bertanding? Iya. Tapi nggak pakai nomor. Nggak pakai nomor ya? Nomor sama lah, bahannya sama. Ya. Oke, berarti untuk tim lokal kita yang tercinta ada pembahasan? PSMS, udah persiapan dia lah untuk 8 besar. Enggak. Oh. PSMS itu masuk playoff untuk lolos Liga 1. Masuk besar. Ya. 2 tim lain playoff untuk bertahan. Berapa tim yang diambil Bang? Berapa tim yang diambil ke Liga 1? Atas 3. PSMS kalau di Liga 2 sebenarnya itu klub top itu udah wajib. Jadi, memang wajar dia kalau udah masuk itu wajar. Liga 1. Iya, turun deh itu yang nggak wajar.
Aman. PSMS ini sebenarnya bertuah juga ya. Iya. sekarang itu sedang dalam posisi aman. PSMS itu sudah posisi aman ya, tidak akan degradasi. Nah, sekarang yang dikhawatirkan oleh supporter PSMS itu adalah manajemen berhenti sampai di sini. Udah main aman aja kita. Gak usah naik ke atas. Nggak usah naik ke atas. Ya, karena duitnya penting udah Banyak selamat. duit. Selamat tetap Liga 2 tahun depan. Nah, tahun depan nanti kita lihat situasi. Ada nggak sponsor mau masuk? Kalau banyak sponsor, banyak duit, nah kita usahakan masuk Berarti Liga ada 1. pertimbangan lah ya untuk naik ya. Nah kalau kita naik Liga 1 kan lebih parah lagi. Harus 3 kali lipat dari sekarang. Kosnya, operasional. Kosnya, uangnya 3 kali atau 4 kali Ya gitu. belum tahu lagi regulasi tahun depan kayak mana. Sponsor belum tahu lanjut atau enggak. Katakanlah 30 M misalnya sekarang untuk apa? Operasional. Operasional. Sana Untuk Liga 90. 1 harus 100. Sponsor belum tahu bertahan atau Ya enggak. nggak tahu. Ya belum tahu lah sponsor Liga belum mulai. Memang kalau udah Liga 1 sponsor akan bertambah nilai pasti. Ya paling Cuman tidak subsidi dari mencarinya apa? itu yang Subsidi susah. dari PSSI kan ada untuk Liga 1. Berapa? Berapa mon? Nggak cukup untuk gaji bukan Cuma semua. 2 M berapa per klub? 3 kali lipat Bang ya. Kalau 3 bertanding kali, di 3 Liga kali. 1 itu ya. Itu Indonesia kan minimalis cuma 100 miliar cuma harga satu pemain tuh di Chelsea mah. Iya. Satu pemain, harga satu pemain di Chelsea. Enzo Fernandez 100 berapa harganya? Iya. Mudrik yang nggak jelas itu. Berapa harganya coba? Itu bisa untuk mengarungi tim PSMS di Liga 1 satu musim kompetisi tahun depan. Ya bayangkan lah per pekan kayaknya orang itu. Betul Pak, ya. Gajinya di Madrid itu gaji terbesar itu adalah Toni Kroos. 300.000 Per minggu. Juta. Pounds. pound per minggu. Berapa itu? Kalikan 16.000 Mak. 300.000. 300.000 pound kali 16.000. 4,8 M. 4,8 ya. Per minggu. Satu orang. Aduh. Nggak usah kita pikir lah itu, Mut. Pemain Madrid itu pemain inti 26. Yang paling rendah itu kemarin siapa ya kalau nggak salah Di Madrid. Juan Fran itu sekitar 48.000 Pound sterling. Kali 16.000 udah berapa Kali juga? 15.000. Limpul lah kira Ya. Limpul kali 16. Miliaran lah pokoknya. 300 juta ya 300 juta ya 300 juta per Per minggu minggu. kali 4 1,2 M. Halo. satu orang pemain belum lagi ongkos pesawatnya makannya apanya semua. Pusing lah kita ngurusin duit orang kan. Kayak ratu lah ulama. Iyalah. Makanya jadikan anak main bola lah. Nah, sementara kalau untuk tim Liga 1 PSMS misalnya pergi ke Liga 1 100 miliar itu udah bisa tuh satu musim kompetisi. 100 miliar. Ya pemainnya paling berapa lah? Kalau sekarang pemainnya kan digaji ada yang digaji 10 jutaan Pak, pemain PSMS sekarang. Jadi 10 juta. untungnya main Lebih tinggi liga gaji itu pemain. apa? Hah? Untungnya ikut liga itu apa? Untung apa? Tim sepak bola ikut liga. Loh kan uangnya bisa berputar. Marwah. Marwah ya. Marwah. Jadi dari Tetap harus ada hitung-hitungan dong. harus ada. Iyalah. Nggak boleh rugi. Itu kan jual Kalau pemain. misalnya modal 100, Jadi biaya 200 ya. Slam dunk dong. Iya. Nah, Nombok dong. Nanti kan kalau Nombok dong. kalau Liga 1 kan ada hak siar televisi. Nah, itu dapat kompensasi. Iya, hak siar televisi itu kan Berapa lah satu itu? minggu itu kan 3 kali siaran langsung kalau nggak salah. Berarti kalau tim yang bermain yang dibayar. Iya. Iyalah. Yang disiarkan. Ya, kayak Persib kan sering disiarkan kan. Persib terus. Oh, ada hak siar juga. Oh, ada lah, dapat berapa miliar. Ya, bisa Bisa mutar lah. Mutar ibaratnya. gitu ya. Cuman dana awalnya ini. Mainkan di apa aja lah. awalnya. Biar berputar. Gimana sekarang kan Bunga beng. Bunga Ben. Bitcoin tambang. Kripto ya. Gitu. Nah, sekarang kan itu kekhawatiran para supporter PSMS itu gitu. Jadi supporter PSMS itu sekarang nggak berani kalau dibilang apa ya, bermimpi atau apalah. Kita masuk Liga 1 tahun depan. Motivasinya gak maksimal lah sebenarnya. Iya, karena mereka khawatir justru. Ini jangan-jangan Takut kayak pepatah. manajemen PSMS ini sudah puas nih. Udah puas. Iya, Udahlah. Kita sini. Tinggal cari duit ini. Ya kita sini aja lah gitu kan. Toh kita nggak degradasi, tahun depan kita berusaha lagi gitu Ya, kan. cari sponsor lagi. Jangan-jangan cari duit ini bisa. Iya.
Dari mana? Tarik. Nggak bisa ngaruh. 3 kali main sekarang. 3 kali mana? Mau berapa? Gitu. Bro. Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ketahuan. Kita semua ke utara. Mudah-mudahan manajemen ini bisa kuat. Apa ya, bisa melakukan langkah-langkah untuk strategis. Untuk mengambil mencari sponsor gitu. Melalui Pak Edi. Pemilik. Ada satu lagi pemiliknya kalau nggak salah, Bang. Meninggal, Pak? Nggak, bukan, ada di luar itu. Ada, aku tengok di Google. Cari lah nanti. Oke lah, Tribuners. Nggak terasa udah waktu juga yang memisahkan kita. Jadi apa harapannya nih? Harapannya timnas Indonesia bisa solid seperti solidnya tim MU yang terus kalah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.